Hujan dan teka-tekinya. Cahaya bulan perlahan memasuki jendela kamarku. Di bawah sambarnya sinar bulan, aku sedang duduk di atas meja belajarku sambil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan saat di sekolah. Aku mulai merasa bosan setelah beberapa waktu mengerjakan tugas dan memutuskan untuk menyetel sebuah lagu dari handphoneku. Tak lama kemudian tugas pun selesai dan aku memutuskan untuk pergi tidur. Kering, alarm HP-ku berbunyi. Aku bergegas untuk pergi mandi lalu sholat subuh. Setelah mandi, aku mengambil bekal makan dan berpamitan kepada kedua orang tuaku. Sinar mentari pagi yang begitu hangat setia menemaniku di sepanjang perjalanan menuju sekolah. Di sekolah, aku berjalan di lorong sekolah menuju ke kelasku. Setelah aku sampai di kelas, aku langsung disambut dengan segala perbincangan-perbincangan dari setiap sudut kelas. Sambil menunggu guru dan Fatim mengerjakan tugasnya, aku memutuskan untuk bermain handphone. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Bel istirahat sudah mulai terdengar. Aku dan Fatim memutuskan untuk pergi ke kantin. Lalu Fatim dengan cepatnya menarik tanganku untuk segera pergi dari kelas dan menuju kantin. Di perjalanan menuju kantin, aku berpas-pasan dengan seorang laki-laki dari kelas sebelah. Dan ia tersenyum padaku lalu menunduk lagi sambil berjalan. Aku bingung dan kaget karena biasanya ia tidak pernah tersenyum dan selalu menunduk saat berjalan. Cie, ucap Fatim menggoda. Ih, apa sih? Kan emang senyum itu ibadah, kataku menghindar dari godaan Fatim. Tapi dia jarang-jarang loh menyapa orang, apalagi senyum. Fatim terus membual. Ah, ngomong mulu, cepet jajan keburu penuh, kataku sambil berjalan mendahului Fatim. Setelah selesai membeli jajanan, kami berdua berjalan menuju kelas. Sesampainya di kelas dan menunggu pelajaran dimulai, tak lama seorang guru datang dan menyuruh aku dan Fatim mengantarkan buku ke kelas sebelah. Setelah beres menyimpan buku itu, aku dan Fatim kembali lagi ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Tuh, bel pulang sudah berbunyi dan para murid sudah membereskan barang-barangnya dan menggendong tasnya. Bel pulang adalah suara yang paling ditunggu-tunggu para murid, juga mungkin beberapa guru. Aku juga membereskan tasku seperti apa yang dilakukan murid lain. Setelah itu, aku berdiri dan berjalan menuju gerbang sekolah bersama Fatim. Aku duluan ya, Fah. Dadah, ucap Fatim sambil melambaikan tangannya dan menaiki motor yang dikendarai oleh ayahnya. Aku hanya duduk di salah satu halte bus kosong di sekolah untuk menunggu kendaraan umum. Sambil menikmati lalu lalang kendaraan, pikiranku mulai tenggelam dalam lamunan. Tak terasa sudah 10 menit aku menunggu di halte ini. Dan kendaraan umum tak kunjung melintas. Tiba-tiba rintik air mulai turun dan membasahi jalanan dengan perlahan. Gerimis, aku suka itu. Tetapi ini waktunya kurang pas karena aku belum mendapatkan kendaraan umum untuk pulang. Hujan semakin deras dan sudah hampir membasahi seluruh jalan. Aku mulai berpikir untuk mempelajari dan mengevaluasi materi yang tadi diajarkan sambil menunggu hujan itu reda. Lalu aku membuka buku pelajaranku. Saat sedang membaca buku pelajaran sambil menikmati hujan, kendaraan yang melintas, lalu suara hiruk-pikuk di jalanan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seorang laki-laki yang berlari-lari dengan basah kuyup sambil terengah-engah. Lalu ia langsung duduk di kursi halte kosong yang hanya terpisah satu kursi denganku. Aku tidak terlalu memerdulikannya dan hanya fokus membaca buku pelajaranku. Teh, laki-laki itu tiba-tiba memanggil. Ya, kataku mengalihkan pandanganku yang awalnya melihat buku ke arahnya. Lihat ada payung gak di sini? Katanya sambil mencari payung. Aku pun ikut melihat sekeliling untuk memastikan payung yang ia maksud. Dan benar saja ada payung berwarna biru di ujung halte. Itu mungkin, kataku sambil menunjuk payung itu. Aku baru ingat aku belum sholat asar. Tapi aku tidak ambil pusing. Aku pun berdiri untuk bergegas
ke masjid sekolah untuk pergi sholat asar, tetapi hujan masih sangat deras, hampir membuat jalan menjadi samar. Lalu laki-laki itu tiba-tiba memanggil namaku. Langkahku terhenti, lalu aku berbalik karena kaget dia tahu namaku. "Kenapa?" kataku melihat ke arahnya. Aku baru sadar ia adalah anak kelas sebelah yang tersenyum padaku tadi. Ia menanyakan kemana aku akan pergi. Lalu aku hanya menjawab akan pergi kembali ke masjid untuk sholat asar. Lalu ia mulai berdiri dan mengajakku pergi ke masjid sekolah berbarengan dengannya. Dan dengan payung yang dimilikinya, karena hujan ini sudah sangat deras. Aku hanya berjalan berbarengan dengannya di bawah payung dan rintik hujan yang sangat deras. Setelah berjalan dan penuh keheningan, akhirnya sampai di masjid sekolah. Aku hanya mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju masjid. "Tunggu," ucap laki-laki itu membuat langkahku terhenti. "Oh ya, aku Hafiz," katanya singkat. "Hanifah, ini payungnya di kamu saja," katanya sambil menyodorkan payungnya. "Jangan, ini kan punya kamu, nanti kamu kehujanan," kataku. "Udah kagok basah kuyup," katanya, lalu pergi memasuki masjid tanpa basa-basi lagi. Setelah beres sholat asar, aku langsung bergegas pulang sambil membawa payung yang diberikan Hafiz tadi. Di perjalanan, jantungku terasa seperti berdegup kencang dan teringat laki-laki tadi, yaitu Hafiz. Sampainya di rumah, aku langsung mandi lalu mengerjakan tugas agar tidak mepet deadline. Keesokan harinya di sekolah aku merasakan sesuatu yang berbeda, tapi entah apa itu. Tak sengaja aku berpas-pasan dengan Hafiz, dan aku teringat aku lupa membawa payung yang kemarin ia pinjamkan. "Assalamualaikum, Fah," Hafiz menyapaku. Waalaikumsalam, maaf aku lupa membawa payung kamu," kataku. "Santai saja," Hafiz membalas dengan tenang. Lalu kita berpisah menuju kelas masing-masing. Aku pun masuk ke kelas dan duduk di bangkuku. Bel masuk berbunyi dan guru masuk ke kelasku. Seperti biasa, aku mengikuti pelajaran sama seperti yang lainnya. Hari demi hari, aku dan Hafiz semakin akrab dan aku mulai merasakan sesuatu hal yang berbeda. Setiap aku bertemu dia, jantungku selalu berdegup kencang. Di sekolah aku hanya belajar seperti biasa, tapi yang tidak biasa adalah aku selalu memikirkannya. Aku juga belum memberitahu soal ini kepada Fatim karena aku lebih memilih menyembunyikannya. Aku dan Fatim mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sampai akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang, yaitu waktu pulang. Aku bergegas merapikan buku dan tasku, lalu bergegas untuk pulang ke rumah. Saat aku berjalan menuju gerbang, titik-titik air mulai menyentuh kulitku, dan kulihat jalan pun sudah dipenuhi rintik-rintik air. Aku memutuskan untuk berteduh dulu di sekolah. "Hei Hanifah," suaranya tak asing lagi di telingaku. Tak lain adalah Hafiz, orang yang berhasil membuat jantungku tak karuan. "Hai," aku menyapanya kembali sambil tersenyum padanya. Kejebak hujan lagi ya? Sayangnya aku gak bawa payung sekarang, tapi kebetulan aku bawa jas hujan. Gimana kalau kita pakai jas hujan ini berdua? Ucapnya dengan mata yang menyipit dan tersenyum manis. Aku berpikir sejenak dengan tawaran itu. "Ayo mau gak? Nanti telat lagi sholat asarnya," katanya mengingatkan. "Ya udah boleh deh," jawabku singkat. Lalu ia mengeluarkan jas hujan dan memakaikannya ke kepalaku sehingga kita berdua berada di bawah jas hujan itu. Lalu kita berdua berlari di bawah derasnya hujan sambil tertawa-tertawa. Walaupun memang kurang efektif dalam melindungi diri dari basahnya hujan, tetapi kami tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanan sambil berlari dan tertawa di bawah rinai hujan. Akhirnya aku sampai di rumahku dengan baju yang basah kuyup, tetapi hati dan pipi yang sangat hangat walaupun terkena dinginnya hujan. Setelah masuk rumah, aku langsung mandi dan mengganti bajuku. Berhubung besok tidak ada tugas, aku langsung merebahkan diri di kasur dan bermain HP. Tapi saat aku membuka WhatsApp, dia tak kunjung mengirimkan pesan. Mungkin saja dia masih di jalan, pikirku. Lalu aku memberinya pesan terlebih dahulu dan memutuskan untuk mendengarkan musik. Tak terasa sudah keesokan hari, aku pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah.
Saat di perjalanan, udara dingin menyeruak memasuki hidungku. Bau campuran tanah dan hujan masih tercium, bau yang mengingatkanku padanya. Sampainya aku di sekolah, aku membuka HP-ku dan melihat pesanku hanya dibaca dan dibalas sangat singkat. Aku bingung kenapa dia tiba-tiba seperti ini. Padahal hari sebelumnya kita baru saja membuat momen yang paling bahagia. Tapi aku berpikir lagi, mungkin dia sedang capek. Waktu pelajaran pun dimulai, aku kurang fokus dalam belajar karena memikirkan kenapa dia menjadi begitu. Ya, ternyata dicintai dan mencintai seseorang itu memang rumit. Seketika suara bel istirahat sekaligus tepukan Fatim mengagetkanku. Jajan yuk, Fatim sambil berdiri dari tempatnya dan menarik tanganku. Saat aku berjalan menuju kantin, aku bertemu Hafiz di kantin, tetapi ia menghindari dan hanya melirikku sekilas. Aku bingung, ada apa dengannya? Biasanya dia selalu tersenyum. Aku dan Fatim bergegas kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi dalam benakku masih memikirkan ada apa dengan dia. Ku coba mengirim lagi pesan tetapi ia tidak membalasnya. Aku bergegas menuju gerbang sekolah untuk pulang. Aku berharap untuk hujan karena hujan dapat menahannya dan membuat cerita bagi aku dan dia. Aku masih menunggu di gerbang berharap bertemu dengannya. Tiba-tiba dari jauh aku melihat dia dan aku tetap menunggunya di gerbang. Tapi saat dia berjalan mendekatiku, dia tidak berbicara apa-apa, melainkan hanya melirikku sekilas lalu pergi melewatiku begitu saja. Aku kaget dan hatiku sangat sakit ketika dia seperti itu. Sekaligus bingung apa salahku yang membuatnya seperti itu. Akhirnya aku coba memutuskan untuk pulang ke rumah dengan hati yang berat. Saat di rumah, aku mencoba mengirimkannya pesan tetapi ia tak kunjung membalasnya. Dan jika membalas, hanya singkat seperti ketus. Lalu aku teringat dan merenungi apakah mungkin ini peringatan dari Allah agar aku menjauhinya, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Juga mungkin Allah masih menyayangiku dan ingin aku lebih fokus dan mencintainya. Tiba-tiba aku berpikiran seperti itu saat merenung tentang kesalahanku padanya. Dan benar saja, tiba-tiba Hafiz mengirim beberapa pesan dan saat aku buka ternyata ia mengirimkan sebuah long text yang berisi mengenai perminta maafan karena telah membuat jatuh cinta terlalu dalam, juga dengan tujuan ia menjauhiku karena takut malah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik dan menjauh dari Allah. Dan ia juga mengirim pesan yang menenangkan hatiku, yang berisikan bahwa jika memang kita ditakdirkan bersama, kita akan dipertemukan atau didekatkan oleh Allah, tapi di saat waktu yang tepat. Ia juga bilang bahwa akan selalu ada dan terus mendoakanku dalam kebaikan. Aku sangat terharu dan menangis membaca pesan yang ia kirimkan. Itu juga menyadari ia menjauhiku karena alasan yang sangat baik, yaitu hijrah ke arah yang lebih baik. Lalu ia mengirimkan pesan lagi untuk mengajak sama-sama hijrah. Suara hujan menemaniku di saat perasaan hatiku tak menentu. Hujan selalu memberi dan menyisakan kenangan bagiku. Mulai dari awal kita bertemu, kenangan paling membahagiakan antara dua orang yang jatuh cinta di bawah derasnya hujan, juga menyimpan kesedihan dan kebahagiaan paling dalam antara aku, kamu, dan hujan.